Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di channel Bang TS, kumpulan materi, tugas, soal, dan materi pendidikan dan teknologi. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang materi turunan. Jadi sebelum membahas materi turunan, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, jadi harapannya siswa mampu 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan bentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat fungsi. Terus menganalisis berkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Lanjut. Terus lanjutannya, jadi kalau tadi pengetahuan, sekarang keterampilannya. Jadi kompetensi dasarnya setelah mengikuti pembelajaran, harapannya siswa mampu 4.8 ya, menyelesaikan masalah berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. 4.9 menggunakan turunan fungsi pertama fungsi untuk menentukan titik minimumnya, maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual. Terus untuk diagram alirnya, jadi kita harus tahu juga ya diagram alirnya dari materi turunan, termasuk masalah autentiknya itu apa aja yang bisa terjadi. Terus menuju ke turunan fungsinya, tapi sebelum turunan fungsi ada materi prasyarat yang harus dipenuhi dulu. Jadi yang pertama itu ada fungsi, harus tahu fungsi dulu. Terus limit fungsi, jadi sebelum turunan nanti harus belajar minimal mengetahui limit fungsi. Terus di bawahnya ada 3, itu pertama turunan fungsi, titik stasioner, terus fungsi naiknya. Terus di bawah titik stasioner ada titik maksimum, terus ada titik belok, terus ada titik minimum. Nah, dari ketiga itu nanti menuju muara pada grafik ya. Jadi ada grafik fungsinya. Lanjut. Ini ya, jadi diagram alirnya. Oke, lanjut ke turunannya. Jadi pada turunan ini misalnya masalah autentiknya ya. Misalnya kita amati beberapa kegiatan dalam kehidupan nyata. Misalnya seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan bukit es, terus dia meluncur turun nih, kemudian naik mengikuti lakukan permukaan es. Ternyata secara analitik, jadi ternyata kejadian itu kita misalkan bahwa bukit es diasumsikan sebagai kurva, pemain ski diasumsikan sebuah garis tegak lurus ke papan ski, serta papan ski adalah sebuah garis lurus lainnya. Kira-kira dapatkah kita menunjukkan hubungan kedua garis tersebut, atau mungkin ada pandangan seperti apa? Misalnya seperti ini, misalnya ada diagram kartesius, misalnya ada x-nya, misalnya ada diagram x-nya sama y-nya. Nah, kita coba ilustrasikan ya. Jadi kita coba ilustrasikan kejadian tadi. Nah, ini kurvanya. Kurvanya itu y, misalkan y sama dengan fx-nya. Terus ada titik pertama dari misalnya informasi itu, terus meluncur ke titik kedua. Jadi kita peroleh ya, titik pertama terus titik kedua. Terus dari kedua titik ini misalnya dihubungkan ya, jadi misalnya dihubungkan oleh sebuah garis lurus. Nah, kira-kira apa ya jaraknya, jadi berapa ya, kemungkinan jaraknya. Misalnya dari titik pertama itu kita notasikan dengan x f x ya, atau x, y, tapi y karena diganti dengan fx, jadi kita tuliskan x, fx. Terus sedangkan yang titik keduanya, tapi sebelum ke titik kedua mungkin ini ya, kita bikin perubahan delta x nya ya. Jadi delta x dari mau menuju ke titik kedua itu, di bawahnya misalnya kita tuliskan delta x, misalnya delta x. Terus baru tegak lurus ke atas ke titik keduanya. Untuk titik keduanya, kalau tadi kan naiknya kan dari x nya, berarti setelah perubahan delta x berarti sama aja kita x nya itu ditambah delta x ya. Terus untuk yang
y-nya yang fx tadi kan, karena ketambahan dari perubahan delta x nya, berarti f yang sebelumnya fx menjadi fx plus delta x. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, jadi sekarang kita akan mencari perubahan itu untuk gradiennya, sekannya ya. Jadi delta y per delta x ya, masih ingat ya nanti ini makanya ada tadi materi prasyaratnya, juga harus ingat materi sebelumnya. Jadi delta y itu perubahan, misalkan tadi panjangnya berarti kan y2 itu dikurangi y. Nah kalau yang delta y nya y2 dikurangi 1, maka x2 nya itu akan dikurangi x1. Jadi ingat ya, masih ingat, harus ingat konsep garis lurus ya. Berarti y2 nya tadi apa? Berarti fx plus delta x kan, dikurangi y1 nya apa? fx. Dibagi x2 nya apa? x2 nya x ditambah delta x dikurangi x. X dikurangi x berarti kan tinggal menyisakan delta x. Oke, lanjut turunan sebagai limit fungsi. Misalkan seperti tadi ya, ada diagram kartesiusnya, kurvanya kita ambil sama seperti tadi, ada 2 titik juga ya nanti. Kira-kira kalau 2 titik ini berdekatan, sangat dekat, lalu gimana caranya? Kita bisa menggunakan namanya dengan konsep limit fungsi ya, atau pendekatannya limit fungsi. Jadi jaraknya itu sangat dekat. Jadi lihat nih, jadi sangat dekat. Jadi kita bisa menggunakan limit fungsi, atau dalam turunan itu kita lambangkan atau notasikan dengan f aksen x ya. Masih ingat yang ilustrasi gambar sebelumnya? Jadi kalau jarak yang tadi seperti itu berarti sama dengan apa? Berarti menggunakan limit ya, f aksen x nya sama dengan limit delta y per delta x yang tadi, untuk delta x nya mendekati 0 ya. Jadi sangat dekat sekali. Terus delta y nya tadi per delta x tadi apa rumusnya tadi? Berarti kita bisa menuliskan bahwa sama dengan limit ya, limit fx plus delta x dikurangi fx per delta x, untuk delta x nya mendekati 0 dengan syarat ya, syaratnya itu limitnya ada. Jadi dari berdasarkan ini kita perolehlah rumus untuk turunan itu sebagai limit fungsi. Berarti turunan f aksen x nya, jadi bacanya f aksen x ini saya menggunakan simbol Newton, nanti bisa juga dengan simbol yang lain. Jadi kita peroleh f aksen x sama dengan limit fx plus delta x min vfx per delta x, untuk delta x nya mendekati 0 ya. Oke, kita peroleh. Mudah kan? Nanti bisa diputar lagi ya, diulang-ulang biar lebih paham lagi. Oke, udah ya, lanjut. Contoh misalnya kita peroleh untuk turunan ya. Misalnya kita pengen menentukan turunan y. Jadi misal menggunakan y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ya. Jadi bisa silakan ya, mau pilih y atau fx nya. Bisa perhatikan jawaban di bawah ini ya. Jadi misalnya kita akan perhatikan jawaban di bawah ini apakah benar. Misalnya dari rumus f aksen x tadi kan kita peroleh rumus ya, limit fx plus delta x dikurangi fx per delta x, untuk delta x nya mendekati 0. Nah ternyata fx nya itu atau y sama fx itu x kuadrat. Kira-kira kalau dituliskan seperti ini kira-kira benar nggak? Berarti limit x kuadrat, jadi fx plus delta x nya itu diganti x kuadrat plus delta x min x kuadrat per delta x. Ini untuk yang langkah kedua ya. Jadi untuk langkah yang kedua. Terus untuk yang langkah ketiganya berarti kan x kuadrat dikurangi x kuadrat, berarti tinggal menyisakan delta x per delta x. Lah berarti kan delta x dibagi delta x tinggal 1, berarti limitnya itu untuk delta x mendekati 0 berarti tinggal 1. Apakah benar itu? Apakah benar seperti kira-kira benar nggak ya? Nah kan fx nya, masa fx plus delta x sama dengan fx, berarti ternyata belum benar ya. Nah di langkah kedua ternyata untuk fx plus delta x nya itu tidak langsung serta-merta dimasuk atau disubstitusi x kuadrat. Jadi bagian yang kelirunya itu. Jadi kira-kira yang
Terus yang benarnya gimana? Berarti kan fx-nya itu kuadrat ya. Berarti fx plus delta x-nya itu yang dikuadratkan, bukan x kuadratnya langsung. Mari kita perhatikan ini ya. Berarti jawaban yang benar itu f aksen x, seperti ya rumus biasa. Terus untuk penjelasan bawahnya, nah di bagian ini berarti di x plus delta x-nya itu yang dikuadratkan, bukan malah langsung x kuadrat. Paham ya? Berarti tinggal x plus delta x yang di atas itu dikuadratkan. Sebanyak berapa? 2. Kalau kuadrat berarti 2 kali ya. Berarti kita peroleh x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat dikurangi x kuadrat per delta x. Ada yang sama nggak? Ada nih, x kuadrat sama x kuadrat, berarti tinggal dikurangi, tinggal 0, menyisakan 2x plus delta x dikali delta x nya. Jadi ini tuh sudah perkalian ya, pencampuran. Terus tinggal yang sama ada nggak pembagiannya? Ada ya, delta x dibagi delta x, berarti menyisakan 2x plus delta x. Untuk delta x nya mendekati 0 ya, substitusi aja delta x nya ke 0, berarti menyisakan tinggal 2x. Mudah bukan? Berarti kalau x nya kuadrat, berarti x plus delta x nya itu dikuadratkan, baru dikurangi fx nya berapa, x kuadrat. Jadi mudah ya. Tapi ini kan masih mudah ya. Gimana kalau yang x pangkat 4? X pangkat 4 gimana kalau ada x pangkat 4? Berarti x plus delta x nya itu pangkat 4 dong. Wah, berarti nanti perkaliannya itu x plus delta x harus dikalikan sampai 4 kali. Wah, ini bisa ngerjainnya, tapi gimana? Kan harus mengalikan 4 kali. Ya bisa, tapi pusing. Ternyata caranya ada ya untuk turun fungsi aljabar yang untuk pangkatnya itu udah tinggi. Caranya gimana? Nah, jadi setelah kita mengetahui konsep dari turunan dengan menggunakan limit fungsi seperti tadi, maka kita dapat menyelesaikan permasalahan yang pangkatnya yang tinggi. Nah, itu dengan konsep turunan. Misalnya kita perhatikan contoh berikut ini ya. Jadi misalnya contohnya masih tadi, misal fx sama dengan x kuadrat. Nah, kita harus tahu dulu koefisien sama variabel sama pangkat dari x kuadrat. Berarti koefisiennya berapa itu? 1 ya. Terus variabelnya apa? X. Pangkatnya berapa? 2. Harus ingat itu dulu, karena susah kalau lupa itu. Jadi koefisiennya itu 1, karena 1 berarti 1 kali x kuadrat, berarti tinggal x kuadrat aja, berarti satunya nggak ditulis. Lalu perhatikan bahwa misalnya f aksen tadi ya, f aksen x nya itu berarti kan tadi kan koefisiennya 1 ya. Maka caranya itu pangkatnya itu diturunkan, atau dikali 1 itu turun, dan pangkat tertinggi dari variabelnya dikurangi 1. Jadi tadi 2, pangkatnya 2, setelah turun dikurangi 1, berarti 1 kali 2 2. Terus x nya pangkat 2 dikurangi 1 karena 1 maka tidak ditulis. Berarti kita peroleh hasilnya 2x. Sama kan kayak tadi jawabannya yang menggunakan konsep limit. Misalnya untuk lebih jelasnya seperti ini ilustrasinya. Misalnya diketahuinya fx nya sama dengan x kuadrat atau x pangkat 4, x pangkat 2 ya sudah. Jadi f aksen x ya, f aksen x pangkatnya turun, variabel x nya itu turun juga, tapi karena pangkatnya tadi 2 maka harus dikurangi 1. Berarti 1 kali 2 itu 2. Sedangkan pangkat variabel x2 dikurangi 1 itu tinggal 2. Jadi f aksen x nya sama dengan 2. Lalu bagaimana kalau contohnya seperti ini? Misalnya tentukanlah turunan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 4. Nah, makanya tadi koefisiennya tadi saya tekankan, kenapa? Karena bisa saja koefisiennya 3, berarti 3x pangkat 4. Jadi f aksen x, jadi f aksen x nya berarti berapa kalau f aksen x nya? Dengan cara yang tadi berarti kita punya 3 koefisiennya, x variabelnya, terus pangkatnya itu 4, berarti untuk koefisiennya 3, terus
pangkatnya itu turun, berarti 3 kali 4, terus variabelnya itu kan tadi pangkatnya 4, berarti dikurangi 1. Nah, berarti 4 dikurangi 1, 3 kali 4 berapa? 12 ya. Nah, terus 12 variabel pangkatnya yang x4 tadi dikurangi 1, berarti 3, berarti f aksen x-nya itu sama dengan 12 x pangkat 3. Mudah kan kalau kita melakukan cara seperti ini? Oke, udah kan? Jadi kita peroleh f aksennya. Nah, lebih mudah ya. Terus udah ya, jadi contohnya udah. Nah, tapi gimana kalau yang nggak ada variabelnya? Jadi kita dapat mencari turunan suatu konstanta, yaitu bilangan yang tidak memuat variabel seperti x, y, z. Maka turunannya itu adalah sama dengan 0. Nah, jadi kita misalnya kita beri contoh ya, misalnya apa ya? Carilah turunan fungsi fx sama dengan 4 misalnya. Kita itu, nah berarti kita peroleh turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk tugas ya, atau latihan bagi adik-adik biar lebih paham ya. Nanti bisa dibuka-buka lagi ya, penjelasan yang sebelumnya. Untuk tugasnya pertama itu tentukanlah turunan fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2. Terus yang kedua, tentukanlah turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 1. Terus untuk nomor selanjutnya itu nomor 3 ya. Kalau nomor 1, 2 masih mudah ya. Kita coba terus latihannya biar makin mahir untuk mengerjakan soal-soal turunannya. Kemudian untuk soal nomor 3-nya, misalkan tentukanlah turunan fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat, yaitu pangkat 1/4 dikurangi 2/5 x pangkat 1/3. Jadi gimana kalau tadi kan pangkat-pangkatnya biasa, sekarang gimana kalau pangkatnya pecahan? Sama aja konsepnya. Kemudian untuk nomor 4 ya, tentukanlah turunan fungsi fx sama dengan 2x pangkat negatif 3 ya. Kalau yang di atasnya kan pangkatnya positif. Nah, gimana kalau yang khusus untuk nomor 4 ini pangkatnya itu negatif? Nah, konsepnya sama. Nah, nanti gimana penyelesaiannya silakan nanti dikerjakan ya. Latihan dikerjakan, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom masing-masing. Nah, bagi yang siswa-siswi Pak. Terus untuk yang peserta didik lain dapat menjawabnya di kolom komentar. Jadi itu ya materi kita kali ini. Jadi terima kasih banyak Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.